Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih. Iya, selamat pagi. Oke, kita mulai aja ya, supaya lebih cepat nanti kalau sudah bisa selesai, nanti kita ini. Soalnya ini materinya nggak terlalu banyak untuk yang di sesi ini. Jadi nanti mungkin lebih banyak didiskusi ya kalau teman-teman masih banyak pertanyaan tentang humas. Dan nanti ada satu materi lagi yang seharusnya di sesi ini, cuma nanti saya akan bahas khusus dengan yang kelas tambahan ya. Mungkin kayaknya mau minggu depan aja mungkin ya teman-teman, tapi nanti saya jadwalkan malam. Jadi mungkin weekend tapi dijadwalkan malam. Teman-teman minggu depan masih ada kelas atau enggak? Di web kelas mata kuliah lain. Terakhir. Kenapa? Terakhir ya? Terakhir hari ini ya? Oke, jadi mungkin bisa lebih fleksibel ya untuk menentukan waktunya. Atau nanti biar maksudnya biar sama-sama apa ya, nentuin waktunya nanti saya ikut teman-teman aja deh, bisanya kapan, nanti coba saya sesuaikan dengan jadwal teman-teman semua. Soalnya kan rata-rata bekerja ya, takutnya nanti saya nggak sesuai dengan apa jadwal kesibukan teman-teman. Jadi nanti coba teman-teman sarankan kapan waktu yang luang untuk sesi satu lagi, pengganti yang sesi 4, nanti coba saya sesuaikan di waktu yang saya punya. Iya, nanti coba di Ya, nanti ini kita diskusikan di WhatsApp ya. Iya nih. Oke teman-teman, jadi untuk sesi ini kita akan membahas tentang teknik komunikasi dalam humas dan juga ini ya, profesi dan juga semacam asosiasi gitu yang terkait dengan humas. Sebetulnya ada satu materi tentang kode etik, cuman itu kayaknya mau saya bahas nanti aja karena itu lumayan panjang ya. Jadi nanti dibuat sesi tersendiri aja. Oke, jadi ini mengacu pada modul ke-8 dan 9 ya. 9 KB 1 dan 2 untuk KB 3-nya nanti ya. Oke. Oke, yang dibahas pertama kali ini tentang teknik-teknik komunikasi. Sebetulnya ini teknik komunikasi secara umum, tapi itu bisa ini ya ditemukan dalam jenis-jenis metode komunikasi yang sering digunakan di dalam kegiatan humas. Tapi ini ruang lingkupnya dibuat yang lebih umum. Misalnya tentang komunikasi lisan, kemudian komunikasi tertulis, dan juga audiovisual. Sebetulnya ada satu lagi tentang nirkabel ya, cuma itu kayaknya kalau saya rasa itu beda kategori dengan yang ini. Sebenarnya nirkabel itu bisa masuk ke lisan, tulisan, dan juga audiovisual. Jadi di sini saya akan membahasnya menjadi 3 kelompok saja. Yang pertama itu adalah tentang teknik komunikasi lisan. Saya matiin aja ya videonya, agak lemot di sini. Oke. Ya, jadi secara harafiah kita pasti sudah tahu ya apa sih definisi lisan gitu. Jadi lisan berbicara gitu kan, menggunakan kata-kata yang diucapkan. Sebetulnya komunikasi lisan ini ciri-cirinya ya kita harus melibatkan paling tidak ya dua pihak yang berkomunikasi secara langsung gitu. Jadi ini cenderung tidak termediasi dan tidak ada perantaranya gitu ya kalau menurut definisi ini. Cuma kayaknya sekarang untuk komunikasi lisan kan juga bisa termediasi ya, misal melalui telepon, kemudian melalui video recording gitu. Cuma di sini yang dimaksud itu adalah komunikasi lisan yang dilaksanakan secara langsung bertatap muka gitu kan. Dan cenderung nanti ketika melihat proses komunikasi yang yang menurut
ini ya, elemen-elemen komunikasi nanti yang di bagian feedback-nya itu dia cenderung feedback-nya terjadi secara langsung karena dia tidak termediasi. Kemudian untuk teknik komunikasi lisan ini tentu saja ada ini ya kelebihan dan kelemahannya berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Yang pertama, misalnya kelebihan yang dimiliki oleh komunikasi lisan itu biasanya cepat kan karena kita cenderung berkomunikasi dengan melibatkan dua pihak secara langsung, feedback-nya juga langsung, makanya itu terjadi cenderung lebih cepat dan yang bisa lebih tektok gitu ya kalau bahasanya tektok, jadi saling membalas gitu, saling yang A berbicara kemudian B mendengarkan kemudian membalas gitu. Jadi di situ cenderung waktunya cepat dan tidak tertunda ininya umpan baliknya nih. Yang kedua kan ada umpan balik langsung, jadi tidak delay gitu ya. Kalau misalnya komunikasi melalui media gitu ya, misalnya kalau sekarang sih mungkin ya dimungkinkan juga adanya komunikasi bermedia yang umpan baliknya secara langsung gitu. Cuma untuk misalnya kalau komunikasi melalui email gitu kan, email itu kan beda ya, kita menulis dulu kemudian kita menunggu orang lain membalas gitu. WhatsApp juga kayak misalnya melalui chat gitu, itu kan umpan baliknya tidak langsung. Nah kalau komunikasi lisan ini cenderung bisa langsung ditanggapi gitu. Kemudian juga di komunikasi lisan ini kan kita dapat ini ya menjelaskan secara rinci, maksudnya ini tidak perlu usaha yang ekstra untuk menyusun pesan ke dalam sebuah simbol-simbol yang itu butuh waktu untuk menyusunnya. Kalau misalnya kita berbicara kan kita langsung membuat kata-kata dengan misalnya dengan mulut kita yang memang itu langsung gitu kan, tidak perlu seperti kita menulis email yang harus berpikir dulu ini bagaimana sistematikanya, kemudian apa kata-kata yang mau kita ini agar tidak ada mispersepsi di penerimanya gitu. Jadi untuk komunikasi lisan ini cenderung lebih cepat dan bisa kita menjelaskan secara terperinci tanpa usaha yang ekstra gitu dibandingkan dengan teknik komunikasi lainnya. Kemudian ada juga selain kelebihan, kita mendapati ada kelemahan-kelemahan ya di dalam komunikasi lisan. Jadi kalau menurut modul ini untuk komunikasi lisan ini berpeluang untuk hiperbola. Mungkin maksudnya gini, maksudnya tidak makna yang tersampaikan itu akhirnya menjadi lebih hiperbola gitu. Kenapa? Berlebihan gitu. Ya gitu. Jadi kan ada maknanya berlebihan. Iya, berlebihan betul. Jadi makna yang tersampaikan kan akhirnya tidak ya tergantung dari cara penyampaiannya, penekanannya, terus menggunakan diksi apa. Jadi karena tidak hanya satu jenis pesan yang disampaikan gitu, tapi juga misalnya kita ada pesan nonverbalnya gitu kan. Jadi bagaimana kita menekankan kata-kata, terus juga tensi berbicaranya gitu kan. Kemudian juga biasanya kan kalau kita berbicara secara langsung kita menggunakan bahasa-bahasa tubuh yang itu bisa jadi berpeluang untuk menciptakan makna-makna yang memang tadi berlebih gitu ya, hiperbola gitu. Jadi mungkin di sini maksudnya ada semacam pergeseran yang seharusnya dimaknai seperti apa, kemudian ada potensi untuk menjadi lebih, jadi yang ditangkap itu justru kesan hiperbolanya dibandingkan pesan aslinya gitu. Jadi ada peluang seperti itu. Kemudian juga adanya potensi distorsi gitu, terutama ini untuk pesan-pesan yang disampaikan secara berantai ya istilahnya. Jadi ketika saya berbicara A kepada B gitu, kemudian B ini menyampaikan pesan yang saya sampaikan kepada C, nah itu akan berpotensi maknanya itu menjadi berbeda karena pesannya itu sangat tergantung dari individu yang menyampaikan gitu. Jadi itu tidak bisa di-copy kata-kata saya kecuali menggunakan rekaman gitu. Cuma kalau misalnya
zaman dulu yang belum ada rekaman. Mungkin ini maksudnya ini konteksnya juga harus diperhatikan sih, apakah ini konteks zaman sekarang atau memang konteks zaman dulu. Kalau sekarang kan kita berbicara bisa direkam, terus kita bisa sampaikan itu ke orang lain gitu kan. Tapi untuk yang komunikasi lisan ini karena dia sifatnya adalah berbicara secara langsung, makanya itu dianggap tidak melibatkan itu ya, ada rekaman suara segala macam, makanya itu ketika kita menyampaikan lagi pesan yang disampaikan oleh A, itu bisa berbeda gitu, ketika itu dilanjutkan dan disampaikan ke orang lain gitu. Misalnya kayak, sering kan kita bilang kalau misalnya lagi ngobrol gitu kan, terus itu kata A tuh gini kemarin gitu. Terus padahal itu maksudnya nggak kayak gitu kan. Jadi disampaikan ulang tapi akhirnya maknanya bisa bergeser. Karena persepsinya kan jadi tergantung dari orang yang ini ya menyampaikan kembali gitu. Jadi istilahnya itu ada pesan berantai. Itu akan sangat berpotensi untuk adanya distorsi. Kemudian juga mudah diingkari. Ini mungkin maksudnya ketika kita berbicara secara spontan gitu kan, tidak ada rencana untuk apa ya direkam gitu, kita berjanji misalnya, terus janjinya hanya diucapkan secara lisan dan tidak ada semacam perekaman gitu ya secara audio gitu, atau kalau ditulisan kan kita bisa menuangkan ke dalam media dan itu bisa diarsipkan gitu ya. Kalau untuk komunikasi lisan ini karena sifatnya agak spontan gitu ya, ketika kita berbicara atau kita mendapatkan janji seseorang dengan lisan, itu cenderung susah untuk dipegang gitu ya, ini apa, kekuatan apa sih ibaratnya, jadi gampang untuk diingkari gitu. Bisa jadi itu kita tidak bisa menagihnya gitu, karena kita tidak punya apa, ini ya, alat arsipnya gitu, kita tidak punya dokumentasi tentang komunikasi yang dilakukan secara lisan kecuali ini direkam. Kemudian untuk komunikasi lisan ini kita bisa menemukannya ke dalam banyak kegiatan gitu ya, bukan kegiatan sih, metode komunikasi gitu di dalam kegiatan humas. Ini ada beberapa yang bisa kita temukan misalnya ketika ini ya melobi gitu. Jadi ketika ada dua kepentingan yang ketika ada kepentingan kita yang ingin kita golkan gitu ya ke dalam kepada orang lain gitu, itu akan ini ya, akan sangat ini apa ya, membutuhkan komunikasi lisan yang memang cenderung ini ya, cenderung lebih bisa gitu. Kalau komunikasi lisan kan karena sifatnya dia cepat, terus juga kita bisa menggunakan banyak komunikasi nonverbal gitu. Makanya untuk kegiatan seperti lobby, negosiasi gitu, itu cenderung lebih mudah ya, karena kan terutama kalau kita sudah menguasai banget gitu bagaimana cara berbicara yang baik, kemudian bagaimana menghadapi orang-orang gitu kan. Makanya komunikasi lisan ini dirasa lebih efektif dibandingkan kalau kita menggunakan ini ya, komunikasi secara tertulis. Gimana kita cara melobi orang dengan komunikasi tertulis gitu, itu kan cenderung lebih susah ya. Kalau kita bertemu langsung, kita bisa membaca situasinya, kemudian juga kita bisa menggunakan kata-kata yang tepat gitu lah dengan situasi orang yang akan kita hadapi di saat kita melobi atau bernegosiasi. Itu cenderung lebih efektif gitu dibandingkan ketika kita menggunakan metode komunikasi lainnya gitu. Karena sifat-sifat tadi ya, umpan baliknya secara langsung juga gitu. Jadi ketika kita berbicara, kita bisa membaca di situasinya. Oh ternyata dia tanggapannya seperti ini. Kemudian kita harus membalasnya seperti apa gitu. Jadi bisa lebih lebih cepat gitu, dengan waktu yang cepat ketika kita harus menemukan satu tujuan yang sama gitu kan, ketika kita melobi dan bernegosiasi itu cenderung lebih mudah ini ya dicapai gitu ketimbang menggunakan teknik komunikasi yang lainnya gitu. Intinya itu sih di kegiatan-kegiatan ini, lobby, negosiasi, presentasi gitu. Kalau presentasi menggunakan satu media aja kan juga kurang efektif ya. Misalnya kita hanya menyajikan materinya saja gitu di dalam bentuk
visual dan juga tulisan misalnya gitu, itu akan cenderung lebih susah untuk dipahami oleh audiens kita. Ketika kita misalnya sedang menyajikan proposal gitu kan tentang kegiatan humas yang akan kita coba propose ke atasan kita atau misalnya ke sponsor gitu, itu akan lebih efektif gitu. Kita harus menyampaikan itu secara langsung dibandingkan kita hanya mengirimkan misalnya proposalnya saja tanpa ada presentasinya gitu kan. Nah, sedangkan presentasi itu kan butuh teknik komunikasi lisan yang memang sangat dominan ya dalam penyampaian gitu, agar ya lebih mudah diterima dan juga kita bisa menjelaskan sesuai dengan harapan yang kita mau, dibandingkan kalau kita menyerahkan dalam bentuk proposal kan mereka juga kadang suka tidak menangkap gitu. Jadi lebih efektif gitu kalau kita harus menyampaikan secara langsung menggunakan komunikasi lisan. Kurang lebih itu sih tentang, teman-teman pasti udah sangat paham ya, karena ini bukan sesuatu yang asing gitu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga teknik yang bisa kita temui di dalam kegiatan humas itu misalnya teknik komunikasi tulis cetak. Nah ini juga sebetulnya tidak lebih jelek buruk juga dibandingkan dengan komunikasi lisan. Jadi ini masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya tergantung dari apa yang mau kita coba sampaikan gitu kan. Jadi kalau misalnya tadi komunikasi lisan itu punya karakter yang memang itu nanti bisa kita pilih ketika kita menghadapi situasi misalnya ingin bernegosiasi gitu kan, atau ingin mempersuasi gitu. Nah, teknik komunikasi cetak ini juga bisa kita pilih ketika kita misalnya untuk menginformasikan melalui media massa gitu ya. Jadi ini masing-masing itu sudah punya karakteristiknya, dan itu yang satu belum tentu lebih baik dibandingkan yang lainnya gitu. Jadi tergantung dari apa yang mau kita tujuannya apa gitu dalam berkomunikasi. Nah, untuk definisinya sendiri untuk teknik komunikasi tulis cetak ini merupakan komunikasi yang dilakukan melalui tulisan seperti surat, telegram, email, maupun teks fax. Ini jadul banget ya telegram definisinya. Cuma maksudnya ini adalah bentuk komunikasi yang memang cenderung dimediasi ya, menggunakan media gitu. Medianya apa? Bisa macam-macam, misalnya surat, ya disebutkan surat, kemudian bisa juga tulisan tangan, suratnya belum tentu email, tapi juga bisa yang kita tulis secara manual gitu. Jadi itu harus ada medianya gitu. Kalau tidak ada medianya cenderung susah untuk melakukan teknik komunikasi tulis. Pasti harus ya, bukan sulit, memang tidak mungkin kalau teknik komunikasi tulis itu tidak menggunakan media gitu. Nah, teknik komunikasi tulis ini punya kelebihan dan juga kelemahan. Untuk kelebihannya, ia dapat disebarkan seluas-luasnya, ini typo, maaf, disebarkan seluas-luasnya. Jadi karena dia itu tadi termediasi, dia sudah tertuang ke dalam sebuah bentuk bentuk fisik misalnya, itu ia jadi cenderung lebih mudah untuk dilipat gandakan dan juga disebarkan gitu kan. Jadi kalau komunikasi lisan tadi kan karena dia ranahnya adalah ranah spontan gitu, yang secara langsung tidak termediasi, itu cenderung susah untuk diduplikasi kan ini pesannya. Tapi untuk yang komunikasi tulis cetak ini, dia mudah untuk diduplikasi dan itu kemudian bisa disebarkan secara luas. Ini juga mengingatkan saya pada ketika awal mesin cetak itu ditemukan kan, akhirnya informasi itu jadi lebih mudah diterima oleh banyak pihak ya gitu. Dulu kan ibaratnya pengetahuan sebelum ada mesin cetak ditemukan oleh Johannes Gutenberg itu kan pengetahuan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu gitu ya, oleh misalnya pemuka agama, terus juga pejabat-pejabat kerajaan waktu itu. Setelah ada mesin cetak ditemukan, itu pengetahuan itu jadi lebih mudah gitu disebarkan. Jadi adanya
apa ya, tingkat pengetahuan tuh maksudnya tidak hanya dimiliki oleh elit-elit saja, tapi sudah bisa dinikmati oleh banyak elemen masyarakat. Nah, ini juga salah satu kenapa yang waktu itu mesin cetak itu kan sangat menjadi titik pencerahan gitu ya bagi masyarakat di Eropa waktu itu. Nah, untuk sama-sama juga dengan teknik komunikasi cetak yang sekarang ini memang ya walaupun kita sudah tidak banyak gitu ya, sekarang kan cenderung lebih ke audiovisual gitu, tapi ini tetap relevan gitu untuk digunakan sebagai alat komunikasi yang ingin kita sebarkan gitu. Kita sekarang masih pakai surat gitu ya, surat menyurat, kemudian juga masih menggunakan email untuk bekerja. Jadi sifatnya itu mungkin lebih formal gitu ya, untuk sifat-sifat yang lebih formal kita bisa menggunakan tulis cetak, dan itu bisa kita lipat gandakan dan juga disebarkan kepada tujuan-tujuan sasaran komunikasi kita. Kemudian juga disajikannya bisa rapi, tepat, dan logis gitu. Ini karena dengan komunikasi tulis kan kita bisa bisa menyusun, walaupun memang memakan waktu, tapi kita bisa lebih punya waktu gitu untuk menyusun pesannya lebih terstruktur gitu, terus juga sistematikanya tuh bisa dibuat logis, kita bisa membawa pembaca kita itu mengikuti alur berpikir kita gitu dengan tulisan. Jadi kita lebih punya waktu gitu untuk menyusun pesan-pesannya secara lebih rapi, tepat, dan juga logis. Kemudian dapat disimpan dalam waktu yang lama. Ini dengan itu ya, karena tadi sudah ada komunikasi tulis cetak ini kan termediasi, kemudian itu dengan adanya fisiknya gitu kan, mediasi yang fisik itu bisa disimpan dalam waktu yang lama, bisa diarsipkan dibandingkan dengan misalnya bentuk-bentuk digital misalnya. Tulisan digital itu mungkin bisa disimpan tapi ada resikonya gitu. Tapi kalau untuk yang tulis cetak, dia lebih mudah untuk disimpan dan bisa ada resikonya juga untuk hilang gitu ya filenya gitu di komunikasi yang cetak. Cuma itu nggak jauh lebih berisiko. Kalau sekarang tuh kayaknya kalau digital juga sangat berisiko ya untuk untuk hilang dan juga untuk diambil, dicuri sama orang gitu. Jadi untuk yang tulis cetak itu jauh lebih aman gitu dibandingkan yang digital. Tapi nggak juga sih, mungkin maksudnya pengarsipannya itu jauh lebih lebih aman gitu nggak sih? Atau misalnya kalau yang digital itu juga sekarang kan banyak storage yang bisa kita manfaatkan gitu untuk menyimpan komunikasi secara tertulis. Ini mungkin dibandingkannya dengan yang tadi ya, dengan yang lisan gitu. Yang lisan kan karena dia cenderung tidak diarsipkan, itu mungkin penyimpanannya lebih tidak diarsipkan gitu ya maksudnya. Jadi ini dibandingkannya dengan yang tadi, dengan yang komunikasi secara lisan gitu. Kemudian untuk yang terakhir itu dia komunikasi tulis cetak ini tepat untuk menjelaskan pesan yang kompleks dan panjang. Jadi karena tadi ya karena kita sudah punya waktu banyak gitu untuk menyusun pesan dalam bentuk tertulis dibandingkan kita harus berbicara secara langsung gitu yang butuh spontanitas. Nah, ini akan lebih mudah untuk membuat pesan yang kompleks dan panjang gitu. Jadi jauh lebih lebih efektif gitu dibandingkan dengan kita menggunakan komunikasi secara lisan yang memang itu dibutuhkan sekali skill dari individunya untuk menyampaikan gitu. Tapi kalau untuk yang tulis cetak atau tulis yang tidak cetak itu jauh lebih kita bisa berkolaborasi gitu kan untuk membuat tulisan. Jadi tidak hanya mengandalkan satu orang untuk menyampaikan pesan yang kompleks. Kemudian yang untuk kelemahan, dia komunikasi tulis cetak ini cenderung memerlukan waktu yang lama.
tadi sudah dijelaskan. Kemudian untuk respon balik itu tertunda karena ya untuk decoding pesan tertulis ini kan juga butuh waktu ya. Kita ketika mendapatkan pesan secara tertulis kan kita harus baca dulu, kemudian kita berpikir gimana cara membalasnya gitu. Jadi harus lebih lebih membutuhkan waktu gitu, dan untuk membalasnya juga butuh effort dibandingkan dengan ketika kita berbicara. Nah, makanya di sini respon baliknya itu tertunda. Kemudian tidak semua hal dapat ditulis. Memang jadi kalau misalnya untuk pesan-pesan yang sifatnya itu ini ya nonverbal gitu kan, yang itu tidak bisa dideskripsikan gitu dengan tulisan gitu. Sepertinya agak aneh gitu kan ketika kita menguraikan bagaimana cara menyampaikan. Kalau lisan kan tadi bisa gitu dengan menambahkan nada bicara atau juga menambahkan bahasa tubuh, itu kan bisa mewakilkan dari apa yang mau kita sampaikan tapi tidak perlu diucapkan gitu. Jadi pasti yang lawan bicara kita tuh menangkap gitu kan. Tapi untuk yang tertulis kita agak susah untuk menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya tadi yang bagaimana bagaimana tulisan itu disampaikan. Maksudnya bagaimana pesan itu kita sampaikan dengan melibatkan itu ya tadi yang non-verbal itu akan sangat sulit gitu ditulis, dituangkan ke dalam tulisan. Kemudian juga tapi di sini juga sebenarnya komunikasi tertulis itu mungkin di konteks komunikasi bisnis itu mungkin digunakan untuk yang hal-hal yang sifatnya formal ya. Jadi lebih penyampaiannya mungkin nanti ya lebih untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu formal. Misalnya press release kan, terus juga press release, kemudian juga surat menyurat gitu. Jadi lebih sifatnya formal. Kemudian juga berisiko mispersepsi jika terjadi latar belakang penerima berbeda. Jadi ini sangat tergantung dari latar belakangnya ya, orang yang mau kita tuju. Misalnya ketika kita menuangkan tulisan kemudian bahasanya itu sangat sulit gitu kan, itu mungkin akan sulit diterima oleh penerima kita gitu. Kalau misalnya tulisan kan kita bisa menjelaskan ketika ada yang sasaran kita tidak menangkap gitu apa maksudnya, kita bisa langsung membalas. Tapi kalau misalnya untuk yang tertulis, ketika itu penerima kita tidak paham atau ada persepsi gitu, itu kita akan sangat sulit untuk memperbaikinya gitu ya, menanggapinya. Itu karena itu membutuhkan waktu. Kemudian untuk jenis dan pemanfaatannya, untuk teknik komunikasi tulis cetak ini digunakan untuk penulisan informatif dan juga persuasif gitu. Jadi kalau informatif kita pesan-pesan yang mau kita sampaikan itu hanya bertujuan untuk mengubah kognisi atau pengetahuan. Itu misalnya ketika kita itu membuat ini ya siaran pers atau press release, itu kita kan biasanya mendeskripsikan gitu apa yang akan dilakukan oleh apa yang mau informasi apa yang dilakukan oleh humas di dalam sebuah kegiatan gitu kan. Misalnya ketika kita membuat sosialisasi gitu. Nah, untuk menyebarkan informasi tentang kegiatan itu biasanya kita kan membuat press release tuh untuk disebarkan kepada media massa gitu kan, atau kepada jurnalis gitu. Nah, nanti informasi itu cenderung sifatnya informatif. Itu memang biasanya itu tertulis gitu untuk press release. Jadi kita kayak menulis berita, cuma ini sifatnya hanya informasi tentang internal kita saja gitu. Tentang perusahaan kita atau tentang organisasi kita. Jadi kita tidak memberikan informasi lain selain apa yang dilakukan oleh perusahaan kita. Kalau jurnalis kan dia harus melihat dari berbagai sisi ya gitu. Kalau kita dalam membuat press release ini cenderung informasi gitu, apa yang harus kita sampaikan gitu. Nanti jurnalis akan mengolahnya ke dalam tulisan-tulisan lain yang di situ mungkin ada informasi tambahan dari pihak-pihak yang berkaitan gitu. Jadi tapi intinya itu disampaikan secara tertulis biasanya.
karena cenderung lebih itu kan lebih mudah untuk disebarkan juga. Jurnalis juga bisa memanfaatkan tulisan itu ke dalam tulisannya gitu. Jadi bisa di ini secara untuk pekerjaan jurnalis tuh jauh lebih mudah gitu ya, kita menyampaikannya dalam bentuk press release atau dalam bentuk tulisan. Kemudian juga penulisan persuasif, di mana pesannya dapat mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain dengan memanipulasi psikologis. Untuk pesan persuasif ini sebetulnya bisa juga disampaikan dengan tulis cetak atau tulis saja, tapi dia harus butuh teknik yang memang ekstra gitu ya dibandingkan dengan melalui komunikasi yang lisan. Karena penulisan persuasif ini cenderung ini ya ada rumusnya gitu. Kalau nggak salah AIDA atau apa gitu. Jadi harus ada attention-nya dulu. Terus kita harus membangkitkan attention dari pembacanya gitu. Jadi ada rumusnya, cuma jauh lebih sulit dibandingkan kalau kita melakukannya dengan lisan ya, dengan berbicara gitu. Terus kalau persuasif secara tertulis ini juga sangat segmented ya, jadi nggak semua orang tuh bisa dipersuasi dengan menggunakan tulisan itu. Karena ya memang tergantung lagi dari latar belakang orangnya kan. Kalau misalnya tulisan kita punya karakter gitu ya, kayak misalnya contohnya, mungkin yang tulisan-tulisan kayak dulu ya, zaman dulu yang pidato-pidato yang disebarkan teksnya gitu kan, itu kan tidak disampaikan pun itu sebetulnya bisa memorable gitu, bisa dinikmati gitu. Kayak misalnya tulisan tentang dulu, pokoknya pidato-pidato negara zaman dulu itu kan ketika kita baca pun kita sebenarnya sudah merasakan gitu ya semangatnya gitu. Nah itu tulisan-tulisan kayak gitu tuh yang sebetulnya disebut tulisan persuasi. Jadi bisa mempengaruhi gitu pemikiran orang yang membacanya dengan dengan itu kayak langsung terbius gitu ya ketika membaca gitu. Nanti teman-teman bisa cari jenis-jenis ya. Kalau quotes itu termasuk nggak? Quotes ya, bisa juga sih. Oh ya, itu bisa juga tuh salah satu contoh persuasi. Jadi kita ketika membaca itu kan kata-katanya tuh kayak kata-katanya tuh bagus gitu kan, membius kita pas baca, oh iya bener juga ya gitu. Jadi kita sebagai pembaca tuh merasa ikut ke pemikirannya orang yang membuat quotes itu ya biasanya. Kayak kata-kata bijak gitu kan. Nah itu bisa juga. Nah itu maksudnya pesan-pesan yang bisa membuat pembacanya itu jadi jadi merasa ya dia harus melakukan itu gitu. Persuasi. Jadi tidak cuma menginformasikan. Kalau informatif kan kita jadi tahu doang nih, informasinya hanya pengetahuan aja. Tapi kalau yang sifatnya persuasif itu kan membuat kita jadi pengen melakukan sesuatu gitu dengan membaca tulisan itu. Iya bener tuh. Ini siapa barusan? Aku nggak bisa lihat ininya. Lita. Oh iya Lita. Ini bener bagus contohnya. Quotes gitu. Kata-kata mutiara, kata-kata bijak gitu. Atau lirik lagu gitu. Lirik lagu tapi kalau nggak dinyanyiin susah ya. Maksudnya ada maksudnya ada sifat lainnya selain hanya menginformasikan gitu tujuannya. Iya bagus. Ini quotes, kata-kata bijak, terus juga kalau iklan aja bahkan susah ya kalau konteksnya itu iklan. Iklan itu kan cenderung audiovisual ya. Jarang tuh iklan yang ada cuma tulisannya doang. Itu aja susah tuh buat diwujudkan dalam pesan tertulis. Ya. Tapi intinya sih jauh lebih sulit ya untuk membuat pesan persuasif secara tertulis dibandingkan ketika kita berbicara gitu. Kalau berbicara kan bisa lebih menekankan pada, kita bisa melibatkan emosi, terus juga bisa menggunakan pendukung lah gitu, pesan-pesan pendukung gitu, dibanding kalau tertulis kan memang hanya satu elemen yang disajikan, tulisan saja gitu, tidak ada bentuk-bentuk pesan yang lainnya.
Cuma kalau sekarang kan juga ini ya, kayaknya agak jarang gitu yang murni hanya tulis saja gitu, karena kan sekarang zamannya multimedia kan, jadi tulisan pun tuh biasanya ada temanya. Kita membuat membuat tulisan itu biasanya ada fontnya dipikirkan gitu kan. Font itu kan tidak hanya tulisan tapi juga ada unsur ini ya, unsur visualnya gitu. Jadi kalau ketika kita ingin menyampaikan pesan yang sifatnya formal, kita harus menggunakan teks yang formal juga gitu. Misalnya Arial gitu kan, Times New Roman sifatnya. Tapi kalau ketika kita menyampaikan pesan yang sifatnya sedih, kita bisa memakai font yang lebih tidak terlalu formal gitu kan, tapi juga tidak ada unsur fun-nya. Nah itu kan sebetulnya sudah masuk ke dalam ke dalam wilayah visual juga gitu. Jadi memang itu pun sudah bisa membangkitkan ada kesan yang berbeda gitu di dalam pesan yang kita sampaikan secara tertulis. Jadi memang sekarang agak sulit nih untuk memisahkan hanya tulisan saja atau hanya visualnya saja jadi memang sekarang sudah sangat beda gitu. Mungkin ini konteksnya zaman dulu sih kayaknya teorinya. Jadi intinya gitu sih. Tapi intinya sih bisa lebih ke karakteristik ininya aja sih yang ini bisa disebarkan gitu. Jadi memang dibandingkan dengan komunikasi lisan. Jadi dia membandingkannya itu dengan tulisan dan juga lisan ya. Itu yang sangat memang berbeda gitu elemennya. Tapi kalau untuk yang ketiga nih, yang audiovisual ini memang sudah melebur ya ke dalam, kita bisa banyak menggunakan elemen di dalamnya gitu. Jadi tidak hanya, jadi definisi tulisan di sini itu sudah sangat berbeda dengan yang ini, tulisan secara generik gitu kan, tulisan secara generik gitu dianggapnya tulisan ya tulisan. Kalau di audiovisual ini itu ada tulisan, ada juga visual, terus ada juga audio. Nah ini yang memang mungkin relevan banget gitu dengan kondisi yang sekarang ya. Kalau yang sebelumnya ini memang sifatnya mungkin tradisional banget. Kalau sekarang tuh agak susah tuh membedakan hanya tulisan saja, karena saya yakin sih dengan tulisan itu pun sebenarnya sudah ada elemen visual gitu zaman sekarang. Kayak misalnya saya menyajikan nih di dalam PPT, saya menggunakan font yang standar gitu kan. Terus juga, tapi kan di sini juga saya menyandingkannya dengan tema UT gitu. Terus juga warnanya ini pasti akan menimbulkan kesan yang berbeda gitu dengan ketika saya menyajikan ini dalam bentuk yang murni berbicara saja gitu kan. Jadi ada kesan yang berbeda. Nah, kalau yang teknik audiovisual ini juga sebetulnya kalau saya baca di modul ini masih yang konvensional aja jatuhnya. Dia menyebutkannya telepon, radio siaran, televisi, film gitu. Sedangkan sekarang kan lebih ke arah nirkabel ya, komunikasi digital gitu, yang itu lebih kompleks lagi nih elemen-elemen pesan yang ada di dalamnya. Kalau telepon dia audio gitu, tapi dia tidak bisa memasukkan elemen visualnya kan. Jadi telepon hanya telepon gitu, dia hanya menggantikan komunikasi lisan ke dalam komunikasi yang bisa dimediasi gitu kan. Kalau misalnya yang kayak sekarang kita misalnya audio dan visual kayak video conference gitu kan. Video conference itu kan pesannya lisan, terus juga ada elemen visualnya, dan itu otomatis akan menimbulkan makna yang berbeda gitu dibandingkan dengan kita zaman dulu menggunakan telepon yang kita tidak tahu nih fisik orangnya seperti apa, terus juga apakah dia ada di situ gitu kan. Kalau pakai conference kan kita bisa tahu fisik orangnya, terus apakah dia memang hadir di suatu lokasi gitu kan. Jadi memang dia ada elemen audionya, tapi juga ada pesan-pesan tambahan yang bisa dimasukkan ke dalam itu karena teknologi ya sebetulnya. Jadi ini yang lebih relevan sih kalau saya lihat sekarang, karena tidak ada yang murni lagi gitu, hanya lisan dan kalau yang termediasi ya gitu, termediasi.
Tapi kalau lisan tadi kan karena dia sifatnya tetap muka langsung, itu mungkin ya bisa gitu, masih. Tapi kalau kayak tulisan gitu, kayaknya sekarang apa sih yang tulisan doang gitu? Tulisan. Dia pasti harus ada elemen yang lainnya sih. Makanya ini lebih ke sifat kalian tulis cetak ini. Kalau yang audiovisual kita ciri-cirinya itu kita bisa menangkap pesan-pesannya melalui indera penglihatan dan juga pendengaran. Jadi ada banyak indera yang bisa kita libatkan gitu ya dalam mencerna pesan-pesan dan menangkap dan juga mencerna pesan-pesan yang kita terima. Nah, pesan audiovisual ini mempunyai kelebihan, tidak membosankan dan lebih mudah dipahami karena kita bisa banyak ini ya menggunakan pesan-pesan yang menggunakan elemen pesan yang menarik gitu ya untuk mendukung salah satu dengan yang lainnya gitu. Jadi ketika kita menuangkan tulisan kita bisa menambahkan elemen-elemen visual gitu untuk mendukung pesan tulisan itu. Dan sebaliknya juga ketika kita menyajikan visual kita juga bisa melengkapnya dengan tulisan atau audio gitu kan. Jadi bisa lebih mudah dipahami karena saling mendukung gitu elemen-elemennya. Kemudian kelemahan kita di dalam komunikasi audiovisual ini itu cenderung ini ya membutuhkan medium karena pesan yang sifat audiovisual ini kan harus lengkap gitu ya disampaikannya. Semuanya itu harus diterima gitu oleh penerimanya. Jadi elemen-elemen tulisan, kemudian gambar, audio itu kan membutuhkan alat penerima yang memang bisa menangkap semua itu. Jadi makanya cenderung butuh misalnya gadget atau televisi gitu kan. Televisi kan bisa menangkap audiovisual. Bahkan kayak telepon aja kan tidak bisa menangkap visual ya. Telepon tradisional nih maksudnya, bukan handphone. Terus siaran, radio siaran kan juga tidak bisa menangkap visual, dia hanya audio saja. Makanya ini saya bingung nih contoh yang di modul kok ada radio siaran. Ini saya hanya ini ya, ini pakai materi yang pokoknya di Tuton, jadi saya belum sempat bikin versi sendiri. Kemudian untuk kelemahan ininya, selain juga tadi harus membutuhkan media untuk menangkapnya, juga produksi pesannya kan cenderung lebih susah ya ketika kita harus memasukkan elemen audio dan visual. Makanya butuh effort dibandingkan dengan menggunakan lisan saja atau ya hanya salah satu jenis pesan gitu. Audio saja, tulisan saja, atau visual saja. Ini jauh lebih susah karena harus meleburkan berbagai bentuk komunikasi, bentuk pesan yang digunakan untuk ini ya menyampaikan pesan informasi yang mau kita sampaikan gitu. Jadi jauh lebih kalau ini jenisnya kayaknya harusnya bukan ini sih, paling ini nih televisi, film, kabel lewat handphone gitu. Video kan audio visual. Kalau telepon enggak nih, telepon ini audio, radio telepon juga audio, radio siaran juga audio. Bahkan sekarang juga siaran radio aja kan udah masuknya ke YouTube ya sekarang. Jadi tidak hanya suara tapi juga masuk ini juga visual dari penyiarnya gitu. Kalau zaman dulu kan kita nggak tahu nih, aduh siapa sih penyiarnya bersiaran gitu kan. Kita hanya mendengarkan suaranya terus. Tapi kalau misalnya komunikasi audiovisual ini memang dia mensyaratkan harus ini ya, harus penerima pesannya itu ya harus menggunakan kedua inderanya gitu, penglihatan dan pendengaran. Tapi kalau zaman radio hanya audio saja kan kita bisa mendengarnya sambil ini ya, sambil masak gitu atau sambil berkendara gitu. Jadi itu bisa hanya satu indera saja gitu. Tapi kalau misalnya sudah melibatkan indera penglihatan dan pendengaran, yang mana itu yang disyaratkan dalam komunikasi audiovisual, ya kita tidak bisa nih yang namanya sambil mungkin kita hanya mendengar. Kalau ketika kita misalnya melihat pesan audiovisual kayak YouTube gitu, kita bisa saja gitu mendengar audionya saja. Cuma itu kan nanti pesan yang disampaikan jadi tidak lengkap gitu ya, tidak sesuai yang harapannya si penyampai pesan.
Ini banyak sih digunakan dalam humas. Tapi mungkin sifatnya juga cenderung lebih ini ya tertunda gitu. Tapi bisa juga sih dengan feedbacknya bisa secara langsung ketika kita menggunakan video conference itu kan bisa secara langsung feedbacknya. Jadi tergantung dari teknologi apa yang mau kita pakai di dalam menyampaikan audiovisual ini. Kalau kita menyampaikannya dalam bentuk siaran televisi, ya pasti dia feedbacknya akan tertunda. Kita tidak bisa secara langsung mengetahui apa sih respon dari audiensnya. Kalau kita menggunakan medianya internet, ketika kita gunakan video conference atau live di Instagram atau live di YouTube, itu kan kita bisa secara langsung ya mengetahui apa sih tanggapan dari audiens kita gitu. Jadi tergantung dari teknologi apa yang kita gunakan dalam menyampaikan pesan secara audio dan visual. Karena ini jauh lebih kompleks dan jauh lebih macam-macam gitu ini teknologinya. Ini banyak sekali digunakan dalam humas, terutama misalnya untuk siaran, bisa juga sih untuk company profile, juga melaporkan hasil CSR gitu, kita sampaikan dalam bentuk video, terus banyak sekali kalau audiovisual dimanfaatkan dalam kegiatan humas. Oke, jadi untuk jenis pesan tadi sudah sampai ini ya audiovisual. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya, langsung sebutkan saja namanya. Sambil saya lanjutkan dulu tentang profesi, profesional, dan profesionalisme humas. Nah, ini bahasan yang berbeda, karena ini di modul 9, kalau di modul buku BMP. Untuk sebetulnya gini, ini kan berbicara tentang humas itu dipandang sebagai sebuah profesi, dan apa sih sebetulnya ciri-cirinya gitu. Tapi ini juga masih konteksnya juga harus diperhatikan gitu. Ketika kita melihat humas di Indonesia, mungkin sisi profesinya itu juga masih belum kuat gitu dibandingkan ketika kita melihat humas di luar negeri gitu yang sudah jauh lebih mapan dan memang ada pendukungnya gitu untuk disebut sebagai sebuah profesi. Nah, makanya kita bahas satu-satu apa sih sebetulnya profesi itu, kemudian profesional gitu, karena profesi itu kan lebih ke pekerjaannya gitu. Kalau profesional lebih ke orang yang menjalankan, profesionalisme lebih ke sikapnya gitu, bagaimana profesional ini bersikap gitu. Nah, ini dibahas dalam konteks humas atau PR. Mungkin lebih cocok PR kali ya, karena di luar negeri kita mengenalnya public relations. Kalau humas, ya kita sudah pernah bahas sebelumnya. Kalau humas itu sebenarnya penyingkatannya yang agak sedikit keliru ya, karena publik itu tidak sama dengan masyarakat. Di profesionalisme PR sebetulnya. Nah, profesi. Kenapa sih sebetulnya humas itu apakah humas itu dianggap sudah layak disebut sebagai profesi? Nah, profesi itu secara ciri-ciri dia itu harus kenapa sih sebuah pekerjaan itu bisa disebut sebagai sebuah profesi? Kalau kita tahu misalnya profesi itu contohnya apa sih? Ini ya, kedokteran yang paling jelas gitu, yang paling sering kita dengar profesinya apa, dokter. Kenapa dokter itu disebut sebagai profesi? Karena dia memiliki body of knowledge, kemudian juga memiliki kode etik dan adanya akses kontrol bagi yang ingin memasuki suatu profesi. Jadi kenapa body of knowledge ini sebetulnya lebih ke adanya pengetahuan yang spesifik gitu ya di dalam yang membedakan misalnya kedokteran itu tuh bidang kedokteran gitu kan. Kita juga di bidang kedokteran itu kan juga banyak sekali pembagiannya gitu, pembagian pengetahuannya gitu. Misalnya tentang penyakit dalam, terus juga kedokteran gigi, itu kan sebetulnya ada pengetahuan yang melingkupinya gitu. Jadi punya
ya body of knowledge. Nih, ntar dulu saya lihat prof ininya dulu ya, apa definisinya. Body of knowledge atau badan pengetahuan itu bisa ditunjukkan dengan terumuskannya suatu model kerja maupun model kerangka berpikir sebuah bidang kerja gitu. Jadi dia harus itu tadi harus ada apa ya pengetahuannya, dan dia tuh spesifik membagi membagi bidang itu tuh ke dalam bagian-bagian lagi gitu. Kayak tadi saya sebutkan dokter itu ada spesialis apa, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis kanker gitu kan. Jadi itu tuh dibahas di dalam body of knowledge itu. Nah, apakah humas juga punya body of knowledge? Nanti kita bahas ya di slide selanjutnya. Kemudian juga profesi itu mensyaratkan adanya kode etik. Jadi kode etik itu pedoman perilaku ya, pedoman perilaku yang mengikat suatu profesi gitu. Kalau dokter kan ada kode etiknya. Wartawan juga ada kode etiknya, kode etik jurnalistik. Nah, apakah humas juga punya kode etik? Nanti kita bahas. Tapi kode etik ini sebetulnya ada, cuma nanti saya bahas di sesi selanjutnya ya. Kemudian adanya akses kontrol bagi yang ingin memasuki suatu profesi. Jadi tidak sembarangan orang nih bisa masuk ke suatu profesi. Jadi harus ada seleksinya, harus ada apa ya tesnya gitu, tes kelayakannya. Apakah ini memang sudah bisa masuk gitu, sudah layak mendapatkan profesi itu. Kalau dokter kan juga susah banget ya untuk mendapatkan gelar dokter itu. Pendidikannya harus jelas, dia harus menyelesaikan beberapa tingkatan gitu kan, tingkatan sekolah gitu kan, dia tidak hanya sampai ke sekolah kedokteran tapi juga harus mengambil sekolah-sekolah yang lain, profesi spesialis segala macam. Kemudian untuk kalau yang sifatnya profesi-profesi yang dia multidisiplin gitu ya, itu mungkin jauh lebih susah nih membuat sebuah kontrol gitu, karena untuk dari sisi pendidikan aja kan bisa, kalau kayak jurnalis aja kan susah tuh untuk menyeleksi nih mana yang disebut jurnalis, mana yang bukan. Itu paling hanya tergantung pada perusahaannya gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak profesi yang sifatnya itu disiplinnya jelas gitu kan, kedokteran itu dia pasti akan sangat susah itu untuk menembus. Nggak semua orang tuh bisa gitu untuk masuk ke dalam profesi itu. Makanya di sini disebutkan adanya akses kontrol bagi yang ingin memasuki suatu profesi. Kemudian orang-orang yang menjalankan sebuah profesi itu disebut sebagai profesional. Jadi dia cenderung ini ya, jadi dia itu melekat ke dalam orangnya gitu. Jadi yang disebut sebagai profesional itu adalah orang yang menjalankan sebuah profesi. Misalnya kalau kedokteran, ya dia dokter. Terus misalnya jurnalistik, ya dia jurnalis gitu kan. PR ya, nah itu dia. PR itu apakah bisa disebut sebagai profesional? Harusnya sih bisa ya. Tapi apakah dia memiliki syarat-syarat yang dia sudah memenuhi syarat-syarat yang disebutkan tadi yang di atas, yang profesi, apakah dia sudah punya akses kontrol gitu. Nah itu masih harus didiskusikan. Nah di profesional ini dia ada ini ya ciri-cirinya. Pertama, memiliki seperangkat nilai yang berorientasi pada melayani orang lain. Jadi ini lebih ke moral value-nya yang dimiliki oleh profesional. Dia tuh harus berorientasi pada pelayanan kepada orang lain. Jadi makanya banyak profesi itu yang akhirnya sifatnya tuh ya dia tujuannya itu untuk menyejahterakan masyarakat atau untuk melayani. Kayak dokter kan dia harus orientasinya kepada pada pasiennya gitu. Maka di situ ada kayak sumpahnya, dia harus berjanji kalau dia bakal melayani, dia harus tidak membedakan gitu. Jadi ada janjinya lah gitu. Dia harus punya nilai yang melekat saat dia bekerja. Kemudian juga keanggotaan dalam organisasi profesi. Karena profesional ini tuh biasanya
ada ini ya, ada semacam asosiasinya gitu yang tempat mereka tuh berkumpul gitu untuk untuk saling ini ya, saling apa sih kalau misalnya kita tuh mendukung pekerjaannya gitu. Dia bergabung ke dalam sebuah organisasi profesi untuk mengembangkan keilmuannya atau mengembangkan kemampuannya gitu. Jadi kalau di kedokteran tuh kita kenal ada yang namanya IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia. Itu salah satu bentuk organisasi profesi yang memang itu anggotanya itu ya hanya profesional, hanya dokter gitu. Jadi tidak ada orang lain, tidak ada profesi lain yang bergabung ke dalam organisasi itu. Kemudian kepatuhan dalam norma-norma profesional. Tadi ini karena dia ini ya diikat ke dalam tadi kode etik, makanya dia harus patuh ke dalam norma-norma yang ada di dalam kode etik itu. Jadi itu hanya mengikat profesi itu saja. Jadi itu sifatnya tidak mengikat profesi yang lainnya, tapi hanya suatu profesi gitu. Jadi jelas, misalnya kode etik kedokteran, kode etik jurnalistik, kode etik PR gitu. Nah itu ada ruang lingkupnya itu jelas. Nah itu dia sebagai seorang profesional itu harus patuh pada norma-norma profesionalnya. Kemudian tradisi intelektual. Karena tadi ya ada body of knowledge, dia tuh ada pengetahuan yang yang jelas gitu di dalam suatu profesi. Makanya di sini biasanya kental banget adanya tradisi intelektual. Perkembangan ilmunya harus ada di situ juga, biasanya sering ada pertemuan-pertemuan ilmiah gitu kan untuk membahas perkembangan suatu profesi. Nggak cuma dokter sih, banyak juga kalau misalnya profesi yang secara sosial itu juga banyak tuh mengadakan semacam konferensi gitu ya untuk membahas perkembangan saat ini. Terus ketika ada masalah, ada tantangan, itu bagaimana sih secara keilmuan itu dilihatnya atau diselesaikan. Gitu. Terus juga harus ada keterampilan teknis. Jadi sebagai seorang profesional, seseorang itu harus punya skill, dan itu skillnya itu tidak semua dipunyai gitu oleh orang umum. Jadi, nah itu biasa tuh diperoleh misalnya dari pendidikan, pelatihan, dan juga pengalaman. Gitu. Jadi skill itu tuh sifatnya spesifik dan itu sangat bergantung daripada pendidikannya, terus juga pengalaman dia setelah ketika dia tidak memiliki pendidikan yang mendukung, tapi dia bisa dia bisa memperolehnya dari misalnya pelatihan atau juga pengalaman gitu ketika dia menggeluti bidang itu. Tapi kalau kayak kedokteran dia harus jelas pendidikannya. Jadi skill yang diperoleh dari pendidikan yang formal gitu. Nah itu yang sangat ideal gitu. Tapi untuk yang profesi-profesi lain tuh sepertinya tidak harus diperoleh dari pendidikan formal, tapi juga bisa diperoleh dari tadi pengalaman-pengalaman yang ia peroleh selama bekerja sebagai profesional di sebuah bidang gitu. Kemudian untuk selain itu ya, selain istilah profesional, ada juga sebuah istilah yang merujuk pada sikap dan kemampuan seseorang profesional dalam bekerja atau bertindak. Nah itu kita sebut sebagai profesionalisme. Jadi ini lebih ke sifat yang melekat gitu ya. Bagaimana kemampuan seorang profesional ini dalam dia bekerja atau bertindak dan melalui pertimbangan yang matang dan benar dalam memberikan pelayanan. Gitu. Jadi kalau kita sering dengar profesionalisme gitu, nah itu biasanya kemampuan. Jadi profesional ini tuh bekerja tuh sesuai dengan koridor-koridor yang memang tepat gitu dilakukan oleh itu. Jadi kalau kita kan sering dengarnya profesionalisme itu ya profesional dong gitu.
Kalau profesional saja kan sebetulnya tidak semua orang gitu disebut sebagai profesional kan gitu. Jadi dia harus punya karakteristik yang jelas gitu. Jadi sebetulnya istilah profesionalisme ini pun sebetulnya melekat pada si profesional itu. Apakah orang yang tidak punya profesi itu disebut profesional? Ya bisa aja sih, karena maknanya juga kan bisa ini ya. Jadi lebih ke sikap aja gitu, sikap dan kemampuan seseorang. Jadi bisa lebih luas gitu definisinya. Kalau yang profesional dan profesi dia cenderung lebih spesifik gitu. Jadi nggak semua orang tuh bisa disebut profesional dan tidak semua pekerjaan itu disebut profesi. Nah, apakah humas itu bisa disebut sebagai profesi? Jawabannya bisa. Bisa sih, bisa kayaknya. Tapi tidak semua ini ya. Tidak semua praktiknya itu memenuhi karakteristik profesi. Terutama di Indonesia sih, kayaknya belum mapan gitu ininya. Pasti syarat-syarat pendukungnya gitu. Karena kan tadi humas itu harus suatu profesi itu harus mempunyai body of knowledge. Nah, kalau kita melihatnya secara internasional gitu, jadi praktik humas secara internasional memang humas ini bisa gitu kita sebut sebagai profesi. Karena kita punya yang namanya IPRA. IPRA itu International PR Associations. Jadi ini sebuah organisasi internasional yang memang menaungi bidang public relations. Nah, IPRA ini dia tuh telah membagi public relations ke dalam 20 bidang, dan ini sudah ada teori-teori yang dipatenkan gitu ya untuk yang PR. Jadi makanya di sini PR itu bisa dianggap sebagai sebuah profesi karena dia sudah secara body of knowledge ini dia memenuhi. Karena ya IPRA ini tuh telah menggambarkan teori dan praktik humas sebanyak 20 bidang. Jadi sudah ada tuh body of knowledge yang jelas bahwa PR tuh seperti ini. Dia sudah bisa dibagi ke dalam bidang-bidang yang lebih spesifik, misalnya bidang PR untuk government, PR untuk corporate, PR untuk apa. Jadi banyak bidang yang memang sudah bisa dibedakan itu satu sama lain. Kemudian juga humas itu bisa disebut sebagai profesi karena ia memiliki kode etik. Nah, kode etik ini tuh sebetulnya harus dikeluarkan oleh organisasi profesi ya. Jadi jadi kode etik itu tidak semerta-merta bisa ada tanpa adanya organisasi profesi. Jadi harus disepakati tuh di dalam organisasi itu. Harus dibentuk. Jadi tidak bisa dikeluarkan secara individual gitu. Jadi saya membuat kode etik pekerjaan saya sendiri itu nggak bisa. Jadi harus ada organisasi profesi yang mengeluarkan kode etik itu. Nah, di humas ini memang ada kode etiknya. Kalau di Indonesia tuh kita kenal namanya Perhumas ya. Perhumas itu juga mengeluarkan kode etik Perhumas. Jadi sudah jelas gitu ininya aturan-aturan di situ, dan memang itu mengikat ke dalam anggota-anggotanya gitu. Jadi seseorang yang bergabung ke dalam organisasi profesi itu dia harus harus menjalankan kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi itu. Kemudian ada juga kontrol akses yang tertutup. Nah, untuk di Indonesia ini sepertinya belum ada ya semacam praktek untuk mengontrol akses. Mungkin ada tapi tidak ketat gitu. Jadi tidak membatasi kalau misalnya di luar negeri itu setahu saya ada gitu seleksinya untuk bisa masuk ke dalam sebuah organisasi profesi gitu kan, atau dia mendapatkan sertifikasi di bidang humas. Tapi kalau di Indonesia itu sepertinya belum ketat gitu seleksinya. Jadi sifatnya bisa terbuka kepada siapa aja yang mungkin agak nyerempet lah ke humas gitu kan. Atau
orang-orang yang mungkin belajar komunikasi aja mungkin sudah bisa tuh yang namanya masuk ke perhumas. Jadi tidak selalu profesional, tapi juga non profesional pun bisa sebetulnya masuk ke dalam organisasi profesi. Nah, inilah yang sebetulnya masih menjadi tantangan untuk humas di Indonesia. Apakah dia bisa menjamin adanya kontrol akses bagi orang-orang yang memang ini untuk melegitimasi bahwa orang itu adalah profesional di bidang humas gitu. Jadi ini belum ketat lah gitu, tidak seperti mungkin kalau kita lihat di Amerika gitu, dia sudah cukup ketat gitu seleksi untuk melegitimasi bahwa dia adalah profesional di bidang PR. Kemudian selain kita melihat humas itu sebagai sebuah profesi gitu kan, apakah dia sudah memenuhi syarat sebagai sebuah profesi, humas ini pada praktiknya itu tuh juga ini ya punya tantangan gitu di dalam bidang profesinya itu sendiri. Jadi misalnya ketika kita melihat di perusahaan, apakah memang humas itu sudah dianggap sebagai profesi yang layak gitu ya, sebagai profesi yang memang bisa punya bidangnya yang ini ya, yang spesifik. Nah, kayaknya sih belum terlalu belum sebaik itu gitu. Jadi masih ada kesenjangan lah. Mungkin ada beberapa perusahaan yang memang dia sudah bisa nih melihat humas itu sebagai sebuah profesi yang spesifik gitu, yang dia punya bidang kerja yang jelas gitu. Tapi di sisi lain juga banyak sekali perusahaan yang memang belum melihat humas itu seperti itu. Jadi dia apalagi biasanya mungkin humas dilihat sebagai sebagai pihak yang posisi itu tidak strategis, tidak punya andil besar ke dalam perusahaan gitu. Jadi itulah yang menjadi tantangan, bagaimana sih posisi profesi humas ini di sebuah organisasi, apakah memang sudah diakui atau memang masih menjadi sebuah profesi yang tidak terlalu dianggap atau tidak strategis posisinya. Kemudian tantangan yang kedua, banyak perusahaan itu yang memandang pekerjaan humas itu masih buruk dan sebagai pekerjaan yang tidak dapat diukur serta dianggap kurang memahami perusahaan. Jadi karena mungkin sifatnya yang sangat abstrak dan luas gitu ya. Jadi kan kalau kita lihat pekerjaan humas tuh ya sangat abstrak gitu ya sebetulnya. Jadi apalagi untuk kegiatan-kegiatan yang dibuat itu tidak terukur gitu kan, targetnya apa, terus bagaimana cara menguji keberhasilannya. Jadi karena sifatnya yang mungkin pada praktiknya itu tidak terlalu terukur gitu keberhasilan kinerjanya atau keberhasilan tujuan dari sebuah kegiatan PR, makanya masih banyak nih yang melihat humas itu sebagai sebagai pekerjaan yang abstrak gitu, yang tidak dapat diukur kinerjanya. Maka itu menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk profesi humas, untuk dianggap gitu sebagai ini profesi yang punya bidang pekerjaan yang memang terukur, yang punya kontribusi ke dalam perkembangan perusahaan gitu. Jadi kan memang agak susah ya gitu. Tapi itu balik lagi kepada kemampuan dari PR personnya untuk membuat program-program memang bisa terukur gitu keberhasilannya. Itu kan kemarin kita juga sudah belajar tentang perencanaan, terus juga tentang riset, tentang strategi. Nah, itu tuh sebetulnya di elemen-elemen itu tuh harus bisa diukur semuanya. Itulah yang sebetulnya bisa membantu pekerjaan humas menjadi lebih visible, bisa lebih bisa dapat diukur keberhasilannya. Nah, kemudian humas itu juga diragukan pendidikannya. Jadi karena gini ya, bukan diragukan pendidikan ya, maksudnya seorang humas itu tuh bisa datang dari latar belakang pendidikan apa saja. Jadi tidak hanya komunikasi, tapi juga banyak sekali PR person tuh yang berangkat dari bidang lainnya gitu. Misalnya perusahaan yang bergerak di bidang oil and gas gitu, minyak bumi dan
maksudnya di bidang yang sangat teknis itu ada juga tuh yang humasnya memang berangkat dari orang yang backgroundnya adalah teknik gitu, jadi tidak hanya komunikasi. Jadi karena mungkin dia dianggap memahami isu perusahaan, jadi memahami bidang bisnis perusahaan itu, makanya dia menjadi humas perusahaan itu. Tapi ya itu karena sifatnya jadi bisa dimasuki oleh latar belakang pendidikan apa saja, makanya di sini tidak ada pendidikan yang spesifik gitu. Beda kayak kedokteran. Kalau kedokteran kan memang harus dari kedokteran saja gitu kan, dari bidang ilmu kedokteran saja yang bisa memasuki profesi kedokteran. Tapi kalau untuk humas, dia karena sifatnya dia sosial ya, jadi dan ilmu sosial itu cenderung lebih cair gitu, bisa multidisiplin. Makanya pendidikannya pun ketika itu diterapkan di dalam dunia pekerjaan atau profesional, itu bisa dimasuki oleh bidang ilmu apa saja gitu. Nah inilah yang membuat humas itu tidak memiliki pendidikan formal khusus gitu. Mungkin sekarang populer yang ilmu komunikasi gitu ya, itu mungkin jauh lebih membantu posisi humas ke dalam pekerjaan yang memang kaitannya dengan ilmu komunikasi gitu. Nah, tapi pada praktiknya itu tidak seperti itu juga. Jadi banyak juga yang praktisi-praktisi humas ini berangkat dari keilmuan yang berbeda gitu, tidak komunikasi. Dan komunikasi itu sendiri pun sebetulnya multidisiplin ya, jadi bukan ilmu yang berdiri jelas, maksudnya dia hanya komunikasi saja, tapi kita kan juga gabungan dari sosiologi, dari psikologi, dari psikologi gitu kan. Jadi ada banyak sekali keilmuan yang memang kita pinjam teorinya untuk menjadi sebuah ilmu komunikasi gitu. Jadi makanya disinilah menjadi sebuah ini ya, tantangan juga tentang background pendidikan apa sih sebetulnya menjadi pendidikan yang khusus di bidang humas gitu. Tapi ini mungkin memang agak sangat sulit untuk ini ya, keilmuan sosial ya. Tapi untuk kayak misalnya akuntansi gitu, profesi akuntan, itu kan jelas banget dia hanya akuntansi saja yang bisa masuk situ. Tapi untuk yang sosial, komunikasi, yang sifatnya itu sangat sosial banget, itu agak susah memang mendisiplinkan keilmuannya di dalam bidang pekerjaan tertentu. Oke. Jadi, bentar ya. Oke, masih ada setengah jam. Dan ini tentang ini ya, definisi. Nah, tadi kan kita sudah berbicara tentang profesi. Apakah humas itu bisa disebut profesi? Jawabannya bisa ya, karena sebagian besar syaratnya ini sudah terpenuhi gitu, walaupun memang tidak bisa dibandingkan dengan profesi yang sudah sangat kuat gitu ya ininya syarat praktiknya tuh sudah sangat kuat, yang saya sebutkan kedokteran itu tidak bisa dibandingkan head to head, tapi kita sebetulnya secara syarat ya sudah sebagian besar sudah bisa dipenuhi. Kemudian tadi ya, humas itu kan sebagai sebuah profesi, humas itu juga disyaratkan untuk memiliki sebuah organisasi yang menjadi wadah ya bagi para profesionalnya untuk mengembangkan dan mengadakan suatu studi profesi. Jadi karena tadi profesi itu sifatnya punya body of knowledge gitu, dia juga dituntut untuk berkembang kan, mengikuti tantangan yang ada di dunia gitu, maksudnya tantangan pekerjaan sehari-hari, pekerjaan yang memang digeluti. Nah makanya di sini sebuah profesi itu memang mensyaratkan adanya organisasi. Kita juga seringnya menyebutkan ini ya organisasi asosiasi gitu. Jadi asosiasi di bidang pekerjaan. Kayak tadi misalnya kedokteran ada ID, kalau di humas ada perhumas, ada IPRA gitu. Jadi ada perkumpulannya untuk ini mengembangkan profesi itu. Jadi itu biasanya nanti anggota itu berjejaring ya, saling ketika nanti dalam pekerjaan.
terus bisa saling bekerja sama gitu. Jadi memang sangat dibutuhkan untuk agar profesi ini itu berkembang dan untuk mengukuhkan jati diri anggotanya gitu kan, bahwa saya memang sebagai sebuah profesi saya ada naungannya gitu, ada kelompok yang memang sama-sama gitu bidang pekerjaannya. Nah, di organisasi profesi ini juga di organisasi profesi humas ini juga kita membedakan ya, ada beberapa jenis gitu, tidak hanya satu, tapi juga ini ada banyak sih kalau teman-teman nanti cari-cari gitu ya di internet, itu ada banyak sekali organisasi profesi humas, dan itu secara garis besar dibedakan menjadi pertama organisasi yang menghimpun para praktisi humas. Nah ini biasanya praktisi humas itu secara individu ya, dia berkumpul gitu, dia membawa identitasnya tuh sebagai seorang praktisi, individu yang memiliki bidang pekerjaan humas dan dia dianggap sebagai praktisi gitu kan. Nah ini tidak melekat pada sebuah perusahaan, tapi dia sebagai individu memiliki profesi humas di sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua adalah organisasi yang menghimpun perusahaan humas. Nah kalau ini lebih pada organisasi yang ini menaungi perusahaan-perusahaan di bidang humas, misalnya agensi humas, kemudian juga konsultan. Tapi konsultannya harus khusus tentang humas ya, jadi bukan konsultan bisnis, tapi juga dia harus bidang pekerjaan itu adalah humas. Misalnya kayak apa ya, di Indonesia tuh yang terkenal tuh Ogilvy, terus juga apa ya perusahaan humas lainnya. Banyak sih yang dia bergerak di bidang konsultan dan agensi yang memang lekat banget dengan bidang pekerjaan humas. Kemudian yang ketiga adalah organisasi yang menghimpun praktisi humas berdasarkan jenis usaha. Nah ini tergantung dari praktisi humas ini bekerja di bidang usaha apa, misalnya PR pemerintah atau PR sosial di organisasi sosial, atau PR di organisasi di perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Nah itu bisa nih ada, kayaknya memang ada sih yang beberapa himpunan praktisi humas, tapi yang dia spesifik gitu di bidang humas apa, apakah tadi humas pemerintahan atau humas yang lainnya. Nah ini salah satu contoh organisasi profesi yang sering kita dengar ya di Indonesia, itu namanya Perhumas. Perhumas ini kepanjangannya Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia, Public Relations Associations of Indonesia. Nah, Perhumas ini kalau nggak salah tuh didirikan tahun 1977 kan, 70 berapa ya. Jadi udah cukup lama sih beradaannya di sini. Nah, tujuan didirikannya Perhumas ini yang pertama untuk meningkatkan perkembangan dan keterampilan profesional hubungan masyarakat di Indonesia. Kemudian memperluas dan memperdalam pengetahuan mengenai hubungan masyarakat. Kemudian meningkatkan kontak dan pertukaran pengalaman di antara para anggotanya, kemudian menyelenggarakan hubungan dengan organisasi-organisasi serumpun dengan bidang hubungan masyarakat di dalam maupun di luar negeri. Nah ini kalau nggak salah teman-teman nanti juga kayaknya bisa sih mendaftar untuk menjadi anggota Perhumas ini. Nanti kalau nggak salah Perhumas ini juga punya sertifikasinya gitu, sertifikasi humas. Jadi kalau teman-teman butuh semacam ini ya, sertifikasi gitu, bahwa untuk melegitimasi bahwa teman-teman adalah profesional di bidang humas, teman-teman bisa ikut ini organisasi profesi humas. Nih saya buka ininya ya, buka websitenya, bisa bisa menjadi rujukan untuk teman-teman lihat ini mana sih. Perhumas. Oke. Nah, ini kelihatan ya websitenya. Jadi kalau teman-teman mau lihat apa sih sebetulnya Perhumas itu,
bisa buka di perhumas.or.id. Di sini akan ada update sih, ini ada profilnya, kemudian teman-teman juga bisa mendaftar. Tapi kalau nggak salah ini memang isinya nanti adalah profesional di bidang humas ya. Tapi saya juga kalau nggak salah pernah melihat juga gitu beberapa mahasiswa yang di bidang komunikasi yang memang dia dia spesialisasi di bidang humas, dia bisa mendaftar juga di sini. Dan ini juga kalau nggak salah ada semacam kompetisinya gitu, kompetisi humas muda gitu. Nah itu isinya tuh mahasiswa-mahasiswa juga yang ikut perlombaan tentang humas. Nah ini di sini ada visi misi, ada ART, kode etik, struktur organisasi, tujuan. Jadi bisa dipelajari untuk background di sini. Nah ini ada perhumas muda. Coba kita lihat ya perhumas muda ini seperti apa. Nah, dia ada spesialisasinya dia. Ini kalau nggak salah isinya mahasiswa semua nih yang perhumas muda ini. Terus dia juga ada call for papers, dia ada jurnalnya karena tadi ya namanya asosiasi itu juga ada perkembangan keilmuannya juga di dalamnya karena kental banget tradisi intelektualnya. Nah makanya mereka sering bikin yang namanya konferensi, terus juga ada jurnalnya, call for papers. Jadi penelitian-penelitian yang di bidang humas itu bisa dipublish atau diterbitkan di dalam di dalam jurnal PR. Terus juga menulis opini. Jadi memang sangat kental ya dengan tradisi intelektual. Dan rata-rata memang organisasi seperti itu memang ada selain ini ya, selain profesionalnya juga ada akademisinya juga. Jadi kalau teman-teman baca modulnya UT ini juga kalau nggak salah penulisnya itu anggota perhumas juga, pengurusnya bahkan. Jadi memang tidak hanya praktisi tapi juga akademisi yang bisa bergabung dan ini ya ikut mengembangkan humas melalui organisasi profesi ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini. Oke, lanjut lagi. Nah, di humas ini kan juga, di perhumas ini juga ada kode etiknya. Ini mapan banget sih kalau di Indonesia, ini yang paling mapan untuk organisasi profesinya. Nah, yang kedua, APPRI, Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia. Nah, ini yang tadi ya, yang menghimpun, mengarahkan, membina potensi perusahaan public relations nasional. Jadi, khusus untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di public relations. Misalnya nih ya, saya cari dulu di internet, kita sama-sama lihat APPRI. appri.org. Nah, dia ada juga nih websitenya. Cuma ini memang cenderung lebih spesifik ya ininya, ruang lingkupnya. Dan dia mungkin nggak sebesar dan nggak semasif perhumas ininya perkembangannya gitu. Kalau di humas itu di perhumas itu memang mereka sangat sangat aktif gitu dalam membuat kegiatan-kegiatan yang mendukung perkembangan dari humas Indonesia gitu. Kalau di sini kayaknya kalau saya lihat websitenya kayaknya nggak terlalu update sih. Itu dia terakhir 2018 update-nya. Kalau tadi kan kalau yang perhumas memang dia setiap tahun tuh ada konferensi, terus juga rutin menerbitkan jurnal, terus juga ada sertifikasinya, ada pengurusnya, dan cukup aktif gitu di bidang humas. Ini juga belum kelihatan mana yang bergabung ke dalam APRI. Oke, kita lanjut.
Next. Oke. Ini lebih ke asosiasi perusahaannya, bukan asosiasi profesionalnya. Nah, selain di Indonesia juga asosiasi atau organisasi profesi ini juga kita temui ya di luar negeri. Bahkan mereka jauh lebih mapan dan jauh lebih dulu gitu untuk mendirikan asosiasi ini. Yang pertama yang bisa kita jadikan rujukan itu adalah PRSA, Public Relations Society of Americans. Jadi ini kayaknya salah satu yang memang awal-awal ya dia mendirikan si asosiasi atau organisasi profesi. Dia berada di Amerika dan memang untuk perkembangan humas di luar negeri ini kan jauh lebih mapan gitu ya dibandingkan, karena Amerika itu memang praktik humas itu sudah jauh lebih dulu gitu. Bahkan kalau sekarang tuh di Amerika tuh ya orang-orang yang terkenal tuh memang sudah sangat melek dengan adanya humas, tapi humas di sana tuh prakteknya juga masih yang nggak sepenuhnya baik sih. Kayak kita mendengar kalau misalnya nih ada artis gitu ya kena skandal, terus dia tuh selalu kalau ditanyain konfirmasi gitu atau klarifikasi kan seringnya jawab, yaudah tanya aja ke publicist saya gitu. Nah, publicist itu sebetulnya tuh merujuk pada pada PR juga gitu. Cuma nanti pendekatannya itu lebih kepada yang kalau kita sudah pelajari di sesi-sesi pertama itu kan yang ada press agentry ya, press agentry. Jadi lebih ke yang manipulasi atau yang dia spin issue gitu. Nah, di Amerika tuh sebenarnya masih banyak tuh yang kayak gitu. Karena banyak sekali kayak selebriti atau orang terkenal tuh yang masih pakai jasa-jasa seperti itu. Nah, tapi untuk perusahaan untuk yang praktek di dalam bidang bisnis atau profesional tuh juga jauh lebih mapan sih, karena agensi-agensi yang ada di Indonesia pun sebetulnya juga berangkatnya dari sana gitu. Kayak banyak perusahaan yang memang aslinya tuh di Amerika, perusahaan humas ya, aslinya di Amerika, dia agensi di sana, dia buka cabang di Indonesia gitu, buka kantor juga di sini. Nah, itu kenapa ya? Karena mereka sudah sangat mapan ininya. Dan begitu juga dengan organisasi profesinya. Dia sudah sangat lama ya nih. Coba kita lihat kapan dia pertama kali terbentuk. PSRA 1947. Sebenarnya lama-lama banget ya, masih agak belum nyampe 100 tahun gitu ini umurnya. Tapi dia kurang lebih mungkin kayak perhumas, dia lebih sifatnya lebih besar dan ada ada unsur intelektualnya gitu. Tuh dia ada publikasi tahunan, ada jurnalnya, namanya Register Issues of the Journal. Ya, jadi ada konferensi nasional tahunan. Jadi ini memang mirip gitu dengan perhumas kalau di Indonesia. Terus juga kita mengenal adanya IPR, Institute Public Relations of British. Ini di Inggris ya tentu saja. Kalau ini dia didirikan tahun 1948. Jadi mirip sebetulnya sama kayak sama kayak PSRA. Kalau di Perhumas itu 1972, ya sebetulnya nggak ketinggalan banget lah ya Indonesia. Dia sudah ada di 1972 kalau Perhumas. Beda puluhan tahun aja gitu, bukan yang lama-lama banget ini ya. Kalau yang IPR ini, iya dia sebetulnya sama sih, dia ruang lingkupnya kayak Perhumas dan juga PRSA. Dia ada juga sisi selain juga mengumpulkan profesional, dia juga ada tradisi intelektualnya gitu untuk mengatur diskusi, konferensi, pertemuan tentang masalah yang menjadi pertimbangan bersama.
Jadi kalau teman-teman nanti tertarik gitu untuk ikut konferensi-konferensi yang spesifik di bidang pekerjaan gitu, misalnya di bidang humas, itu nanti di situ berkumpul gitu ahli-ahli di dalam profesional dan juga memang akademisi, dan juga biasa tuh mengundang pakar-pakar yang memang mendunia gitu. Nanti di situ mendiskusikan sebuah permasalahan, nanti ada kayak main themes-nya, ada kayak tema utama yang dibahas, terus juga nanti ada pembahasan yang memang spesifik yang diangkat oleh masing-masing panel, masing-masing presenter gitu. Jadi kita sebagai seorang anggota tuh bisa menyajikan juga pemikiran kita, terus juga kita bisa mempresentasikan paper kita, tulisan kita gitu. Jadi di situ ada banyak sekali forum-forum yang nanti bisa diikuti dan kita bisa tahu jadi perkembangannya sekarang tuh seperti apa. Kemudian yang terakhir ini adalah Netherlands Society of Public Relations. Ini dia memang ininya sama juga, dia lingkupnya besar dan memang sudah mendapat izin dari kerajaan. Jadi ini ya, mungkin di Netherlands dia terbesar ini organisasi PR-nya. Oke. Nah, untuk yang organisasi PR dan juga profesi itu sudah selesai pembahasannya. Sekarang kita ini ya coba berdiskusi. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Kita masih ada waktu 20 menit. Tapi kalau saya sejujurnya tidak bawa topik diskusi, karena ini sifatnya lebih ke informasi aja ya, gitu. Bukan yang bukan nggak ada case-case-nya gitu. Tapi kalau teman-teman punya pertanyaan atau hal-hal yang belum kurang jelas selama 8 sesi ini, 7 sesi ya, itu bisa teman-teman tanyakan di forum ini sekarang. Saya tuh pengen banget lo bikin materi di sesi terakhir ini, bikin materi kayak awal-awal tuh. Tapi ini lagi hektik banget di kantor, jadi saya merasa agak kurang maksimal nih materinya 2 pertemuan belakang. Tapi kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan yang yang berkaitan, nggak harus di sesi ini sih, bisa juga pertanyaan yang kemarin di sesi-sesi sebelumnya yang masih belum jelas bisa disampaikan. Apakah sudah cukup jelas? Untuk tugas sih gimana, nggak ada kesulitan kan? Gampang. Karena saya kemarin lupa banget tuh di sesi 7 untuk memberikan tugas, tapi kalau misalnya teman-teman sudah membaca soalnya, itu sebetulnya tidak terlalu rumit ya. Sebagian besar sudah sampai sih ke saya. Yang belum sampai bisa dikirimkan sampai Rabu ya, saya tunggu. Silakan, siapa tadi yang mau nanya? Neni. Ya, kalau soal ujian itu esai apa pilihan ganda ya? Oke, ujian ini ya, THE ya? Ya. Essay, semuanya essay. Kalau sebentar. Iya, kalau THE itu semuanya itu bentuknya essay. Terdiri dari 3-4 soal. Nah, cuma nanti teman-teman yang butuh teman-teman waspada itu, bukan waspada sih, maksudnya itu sifatnya nanti kan lebih banyak analisis gitu, karena dituntut untuk ujian akhirnya lebih mengarah pada kompetensi yang tinggi gitu.
kompetensi analisis, juga kompetensi yang tidak cuma menjelaskan memindahkan modul, tapi juga di situ butuh kemampuan untuk menganalisis kasus-kasus yang nanti ada di soal gitu. Nah, itu jauh lebih sulit dibandingkan teman-teman mengerjakan tugas. Tapi nanti ada penjelasannya, dan itu nanti kalau nggak salah sih waktu pengerjaan itu 1 hari kalau nggak salah ya. Itu diisi langsung apa dibikin PDF kayak Access Word gitu? Nah, kalau teknis itunya saya belum tahu sih, maksudnya belum tahu seperti apa. Sepertinya sih sama kayak TMK, kalau teman-teman pernah ikut TMK, tugas mata kuliah. Belum, ini yang pertama kali. Ya. Oh, gitu. Iya, nanti mungkin dikumpulkannya dalam bentuk Word atau PDF sih, antara 2 itu pasti. Tapi ada batas waktunya. Dan soalnya isi. Tapi enggak, ini sih maksudnya bukan yang soal yang tetap mengacu pada modul, cuma itu lebih ke lebih banyak sifatnya analisis gitu kalau di THE. Jadi teman-teman butuh lebih fokus tuh. Mungkin 1 hari itu 1 ujian kali ya, nggak mungkin kan ada 2 ujian di 1 hari. Karena waktunya juga kan nggak sebentar, nggak lama gitu. Kalau nggak salah cuma 1 hari deh dikasih kesempatannya. Itu nilai Tuton sama Tuwe bisa ngebantu nilai UAS nggak? Kalau nggak salah bisa sih. 30% deh kalau nggak salah. Saya sebetulnya sejujurnya untuk yang ujian itu menunggu juga gitu. Bukan menunggu, maksudnya itu bukan ranah kami di dosen, tapi kebijakannya itu kebijakan universitas. Jadi nanti teman-teman tunggu saja edaran dari universitas yang resmi gitu ya, teknisnya seperti apa, kemudian ya sampai ke cara mengupload segala macam tuh nanti pasti dijelaskan. Nah, kalau saya itu belum, ranahnya tidak mengatur ke situ. Jadi nanti teman-teman tunggu saja kebijakannya, dan nanti pasti disampaikan secara detail teknisnya gitu. Terima kasih, Bu. Ya, cuma saya cuma bisa menyampaikan bahwa nanti UAS itu adalah dalam bentuk essay. Karena untuk soal memang kami di prodi yang membuat gitu. Tapi untuk teknis seperti waktu pengerjaan, terus juga itu nanti ada edarannya sendiri dari universitas. Makasih, Bu. Iya, bisa sih kalau misalnya teman-teman ikut web ini apalagi ya gitu. Harusnya sih bisa, karena kan kita juga sudah banyak membahas kasus kan kemarin, dan itu bisa dipakai juga tuh teman-teman untuk menganalisis nanti di soal-soal yang ini. Nggak susah kok, tenang aja. Tapi memang cukup tricky ya untuk menjawabnya karena dibatasi waktu gitu. Tapi dibandingkan dengan objektif, mungkin saya rasa jauh lebih enak untuk uraian ya sebetulnya teman-teman menjawab. Kalau objektif kan teman-teman harus benar-benar tidak boleh membuka referensi, kan tidak boleh membuka BMP. Kalau ini kan masih boleh, teman-teman boleh mencari jawaban dan contoh-contoh di internet juga. Maksudnya tidak copy paste ya, tapi maksudnya mencari referensi gitu. Nah, jangan sampai juga teman-teman nanti menjawab itu hanya kopas dari internet, terus juga tidak menuangkan pemikiran sendiri gitu, karena itu nanti pasti terdeteksi oleh korektornya gitu. Jadi kalau saran saya untuk menjawab soal ujian atau tugas itu jangan sampai copy paste aja gitu, tapi tuangkan pemikiran sendiri, terus juga di konten tuh diparafrase. Jadi kalau teman-teman baca modul terus teman-teman hanya copy paste jawabannya, itu biasanya sih ketahuan nanti. Kalau misalnya teman-teman membahasakannya kembali dengan bahasa teman-teman, itu biasanya akan tidak terdeteksi itu oleh korektornya. Karena itu murni pemikiran teman-teman kan. Gitu. Itu tips and trick dari saya. Yang belum kurang. Gimana? Pertemuan, kan ada 1 pertemuan yang kelewat, itu gimana? Nah, tadi saya sudah sampaikan kalau saya ikut jadwal teman-teman aja. Kalau malam sih insya Allah bisa, karena teman-teman kan mintanya malam ya kemarin ya, untuk lebih
lebih leluasa kan waktunya. Ya. Iya, kalau malam sih insya Allah saya bisa kapan aja. Selama gini ya, maksudnya jangan di jam-jam yang habis maghrib gitu. Takutnya saya ada rapat. Cuma kalau teman kan waktu itu bilangnya jam 9 ya, jam 9 malam ke atas ya. Atau malaman nggak sih sebetulnya? Enggak ya? Kan kalau di Indonesia itu sekitar jam 8 kan? Iya, betul. Berarti ini ya, berarti nggak apa-apa ya, jam 9. Enggak, saya lagi itu mikirin teman-teman aja sih. Kalau jam 9 kan udah malam, takutnya udah pada capek gitu. Tapi kalau mau ya nggak apa-apa juga sih, nanti saya coba akomodasi. Ya pasti sebenarnya capek lah, cuman kan kita juga harus tetap harus ngeluangin waktu. Ini kan kayak yang namanya belajar gitu loh. Terus pengennya tuh kayak benar-benar diskusi gitu, biar melatih analisis kita itu sebenarnya tuh mau diarahkan kemana gitu, daripada kita cuma kayak gini. Sekalian diskusi yang terakhir itu pengen bikin kayak gitu. Maksudnya, maaf Lita, ini suaranya agak kecil. Maksudnya untuk membahas soal-soal yang sudah pernah diberikan atau seperti apa? Iya, kayak maksudnya kita membahasnya materinya cuma satu kasus gitu. Terus dikasih contoh yang kayak gini. Jadi kan bisa mengarahkan kita pikiran untuk ke arah mana gitu. Oke, jadi kita berangkatnya di kasus aja ya nanti ya. Maksudnya kita angkat sebuah kasus, terus kita analisis dalam ini ya, menggunakan apa teori-teori yang ada di Humas gitu ya. Oke, bisa sih. Nanti coba saya ini deh. Ya gitu, makasih Miss. Oke. Tapi ini ya, jangan sampai lepas dari BMP ya untuk melihat itu. Jadi karena kita tuh memang kan gini lah, maksudnya walaupun nanti kasusnya itu bisa kita ambil dari mana aja, tapi tetap dia kaitkan dengan apa yang dipelajari di BMP gitu. Karena kalau karena itu nanti juga pas ujian pun akan seperti itu gitu. Kalau teman-teman nanti dihadapkan dengan berbagai kasus gitu ya, itu harus selalu dicari cari keterkaitannya dengan yang udah dibahas di BMP. Paling nggak ada ruang lingkupnya di situ. Nanti kalau teman-teman mau menambahkan lagi dengan menggunakan referensi lain itu silahkan. Itu cuma pertama kali yang harus dilakukan itu adalah membuka BMP, mencari apa sih yang dimaksud gitu. Maksudnya ruang lingkupnya itu apa sih gitu. Nah, itu sudah ada semua di BMP. Jadi kalau misalnya ini tujuannya untuk nanti ya, maksudnya membantu teman-teman untuk ujian gitu. Saya tidak akan membuka ini sih, cuma maksudnya cara menganalisisnya gitu. Nanti kalau teman-teman dihadapkan dengan kasus analisis ya harus pertama kali dibuka adalah BMP, baru nanti dicari lagi tambahannya dari sumber-sumber yang lain gitu. Soalnya saya menangkap gitu kalau misalnya beberapa mahasiswa nggak di kelas ini ya, maksudnya di kelas-kelas lain itu yang pertama kali dibuka itu justru internet gitu. Internet terus kita cari, tapi nanti maksudnya itu nggak salah, cuma nanti khawatirnya tidak menemukan ininya ya pola yang sama gitu dengan apa yang karena untuk di ujian itu kan korektornya itu tidak hanya orang yang membuat soal, tapi juga korektor-korektornya bisa dari luar gitu ya. Nah itu dia kan pasti mengandalkan namanya kunci jawaban. Nah kunci jawaban itu kan biasanya kita sadur dari misalnya BMP, terus kita tambahkan dari sumber-sumber lain. Cuma tidak pernah lepas dari BMP gitu. Jadi teman-teman harus kita nanti ini ya berangkatnya dari BMP dulu aja ya untuk kasus ya, untuk ujian maksudnya untuk membantu teman-teman untuk melihat cara menjawab kasus-kasus seperti apa gitu. Oke, nanti coba dicari ini ya waktunya. Teman-teman infoin aja ya kalau misalnya karena nanti kalau saya sih sebetulnya bisa aja sih dalam minggu depan ini, tidak harus weekend ya, bisa-bisa saja. Tapi saya pengennya teman-teman aja nentuin deh waktunya. Biar takutnya kan ini hanya sebagian kecil nih yang sebetulnya bisa hadir ya dalam beberapa pertemuan kita. Nggak pernah ada yang lengkap gitu loh. Paling ini maksimal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang nih kayaknya udah paling banyak nih yang pertemuan ini. Coba nanti teman-teman tanya deh yang suka nggak bisa datang gitu. Karena mereka pasti ikut ujian juga kan.
Kan kalau kita mau bahas kasus, iya. Iya, makanya. Jadi kalau kita mau bahasnya nanti coba membahas kasus gitu, ya saya sih pengennya semuanya bisa hadir gitu, biar tahu gitu cara menganalisis yang benar tuh seperti apa. Ya, baik, Miss. Ada lagi nggak yang bertanya? Tapi sebenarnya materi humasnya cukup ini sih, cukup. Untungnya BMP-nya tuh bagus gitu kalau menurut saya. Lebih sederhana, maksudnya simpel, tapi cukup komprehensif gitu menjelaskannya. Jadi kalau teman belajar mandiri pun sebetulnya nggak terlalu kesulitan ya. Cuma nanti memang di BMP itu tidak ada kasus-kasus yang memang kekinian gitu ya. Jadi bahkan nanti kalau misalnya teman-teman mengerjakan soal tuh kayaknya sih banyak banget kasus-kasus yang diangkat dari kondisi-kondisi yang terkini gitu. Nah itu kan butuh tapi nanti kan ada keyword-keywordnya tuh, misalnya teman-teman bisa menjawab tentang soalnya, misalnya kayak gini, analisislah kasus ini menggunakan teori ini gitu. Nah teori itu tuh sebetulnya bisa langsung ditangkep tuh keywordnya, nanti bisa dicari langsung di BMP, oh ini di halaman sekian, terus nanti di situ ada asumsi dasarnya, misalnya nanti dikaitkan dengan yang ada di kasus, gitu aja sih sebetulnya, lebih kayak gitu. Kalau yang di objektif kan, soal objektif atau pilihan ganda kan jarang ya kayak gitu ya, rata-rata memang lebih ke ini aja gitu, ke ya plek-plekan yang ada di BMP. Kalau yang kasus kan enggak, kasus itu tidak disebutkan di BMP, cuma itu harus dikaitkan dengan apa yang ada di BMP gitu materinya. Makanya itu butuh kecepatan juga sih untuk memahami karena untuk 3 soal isi analisis kan cukup memakan waktu gitu untuk mengerjakannya. Jadi harus menangkap keyword-keywordnya gitu. Nanti deh besok kayak saya coba jelaskan caranya menjawab soal-soal analisis. Ada lagi? Kalau tidak ada, sudah cukup. Bisa diakhiri atau terakhir nih, saya tanya ada pertanyaan atau enggak? Oke, kalau nggak ada, bisa diakhiri ya teman-teman pertemuan ini. Untuk tugas-tugas yang belum dikumpulkan, yang tugas ketiga, saya tunggu sampai hari Rabu. Dan sebaik gini sih, teman-teman belum ada yang belum bisa buka LMS ya. Saya tuh khawatirnya tuh yang ngirim ke email tuh kemarin tanya ke saya emang nggak ada gitu, belum masuk aja ke email saya, makanya saya bingung, takutnya ada yang nggak nyampe gitu tugasnya. Neni Suryani udah masuk nggak, Miss, yang kemarin? Neni ya, kemarin kayaknya di WhatsApp ya? Iya. Kalau di WhatsApp sih udah semua kalau di WhatsApp. Yang di email nih, coba kontak saya ya kalau ada yang ngirim ke email tapi belum kontak, coba kontak aja, takutnya itu nggak nyampe gitu. Oh karena iya, nggak tahu tugasnya di LMS apa di email? Sebetulnya saya pengennya ke email aja, karena kan nggak semuanya bisa buka LMS, katanya kan belum semuanya pernah ngakses ya. Jadi sih takutnya kan malah maksudnya bingung, ya udah kirim email aja deh yang praktis gitu. Cuma pas saya cek di email itu juga kayaknya banyak yang nggak masuk gitu, nggak tahu entah email saya yang error atau memang nggak tahu deh kenapa. Makanya kalau misalnya sudah mengirim email, coba aja tanya ke saya lewat WhatsApp, nanti saya cek di emailnya gitu. Oh iya, baik. Soalnya kemarin saya uploadnya malah di LMS. Oh nggak apa-apa, kalau memang bisa nanti saya cek juga di LMS-nya. Cuma untuk teman-teman yang mengirim lewat email, khususnya ini ya, email aja gitu, yang sering error, itu coba kontak saya aja
tanya gitu apakah emailnya sudah sampai atau belum. Kalau nggak sampai ya udah kirim aja lewat WhatsApp, nggak apa-apa. Ya, terima kasih, Mas. Oke, teman-teman nggak ada lagi yang bertanya tentang materi humas? Kalau tidak ada, bisa saya akhiri ya sesi ke-7 ini. Nanti untuk sesi ke-8 saya tunggu kabarnya untuk ini. Kalau bisa sih ya minggu depan aja ya, jangan lebih dari minggu depan. Maksimal hari Minggu lah kalau mau ini. Karena nanti kan saya harus ngasih report juga kan ke ini ya, ke OPBJJ-nya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya sudahi. Terima kasih atas atensi dan juga kesediaan teman-teman untuk bergabung ke dalam web ini. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.